Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tribuners. Jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, bincang-bincang dengan partai politik dan calon legislatif yang nanti akan maju di pemilu 2024. Karena tidak terasa tinggal tidak lebih 100 hari nanti akan ada namanya pesta demokrasi pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Habib Idrus Al-Jufri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang di studio kami, Habib. Nanti kita akan bicara mengenai pemilu lah. Ya, karena kan boleh DCT daftar caleg terpilih atau caleg tetap sudah ditetapkan oleh KPU beberapa hari yang lalu, dan tentu kan tidak lama lagi memasuki tahapan di kampanye. Ya, betul sekali. Mungkin sebelumnya untuk bisa diperkenalkan dulu, Beb, siapa Habib dan kenapa sih kok tiba-tiba maju dalam kontestasi pemilu 2024? Silakan, Beb. Perkenalkan, saya Idrus Al-Jufri yang saat ini terus aktif menjadi salah seorang pengajar di Pondok Pesantren Al-Khairat. Ya. Tentunya saya mengambil sebuah langkah keputusan masuk ke dunia politik adalah sebuah langkah dan keputusan yang begitu teramat berat. Kenapa demikian? Ya, karena melihat yang biasa ini saya menghadapi daripada para santri, mengajarkan mereka, tapi di balik itu saya harus menjalankan daripada perjalanan politik. Ya. Ini baru pertama Habib terjun di politik atau 5 tahun lalu di 2019 juga sudah pernah? Belum pernah, baru kali ini. Baru kali ini. Dan masuk di partai PKS. Iya, PKS. Kenapa memilih PKS? Karena ada beberapa partai yang dalam tanda kutip segmennya juga agama, tetapi Islam gitu. Saya memilih untuk terjun ke partai PKS karena tentunya saya melihat selama program pemerintah yang berjalan ini, saya melihat PKS ini selalu konsisten dan terus konsisten dalam mengawal daripada jalannya demokrasi. Oke. Mereka selalu mengkritik ketika ada kebijakan-kebijakan itu yang dinilai tidak pro kepada rakyat. Oke. Tentunya dalam demokrasi yang sehat dibutuhkan hal-hal yang semacam ini. Ada keberimbangan. Ada keberimbangan. Ya. Andai kata kita tidak ada perimbangan, ya pastinya demokrasi itu akan timpang. Ya, betul. Nanti tadi kan background Habib ini seorang ustadz, seorang pengajar di salah satu pesantren ya. Apakah nanti ketika terpilih duduk di lembaga legislatif, memang concern atau minimal kan perjuangkan pendidikan terutama di Kabupaten Bulungan? Iya, tentunya. Ketika saya nanti sudah maju, benar-benar masuk ke dalam kancah politik, waktu adalah hal yang paling berharga. Ya. Maka bagaimana saya wajibkan pertama-tama untuk dapat membagi waktu sehingga santri-santri yang ada di kami tetap bisa terkawal dengan baik. Kemudian masyarakat di luar daripada lingkungan pondok pesantren tetap bisa kita layani dengan sebaik-baik mungkin. Ya, dengan menetapkan waktu dengan sebaik-baik mungkin tentunya. Pastinya dengan hal yang semacam itu. Sejauh ini seperti apa, Beb? Mungkin melihat ya, terutama kan memang pendidikan atau langkah yang selama ini Habib gelutin ya. Bagaimana melihat pembangunan kebijakan di sektor pendidikan terutama tadi di Kabupaten Bulungan, Beb? Tentunya ketika saya melihat bagaimana sektor daripada pendidikan yang ada di Kabupaten Bulungan, perlu yang ini saat ini begitu sangat baik. Ya. Tapi perlu yang namanya jauh lebih baik. Ya, ditingkatkan kita ya. Karena ada dua kehancuran seseorang itu, manakala dia selalu merasa baik, maka dia nggak akan bisa menjadi yang lebih baik. Betul. Atau yang kedua, ketika dia tidak mau mendengar ucapan orang yang baik, maka dia akan selalu berada di posisi nggak akan bisa berkembang jauh lebih baik. Makanya saya posisikan saat ini begitu sangat baik, tapi tentunya kita mau akan buat jauh lebih baik lagi. Iya. Nah, kalau soal pelatihan tenaga pengajar itu sama kan honorer, guru swasta, sejauh ini seperti apa? Kan beberapa daerah kan ya mohon maaf agak kurang diperhatikan. Iya. Kalau di Bulungan seperti apa, Pak? Nah, adapun yang untuk saat ini di Bulungan, alhamdulillah pemerintah dari
yang ada di Kabupaten Bulungan itu begitu memberikan insentif kepada guru honorer. Tapi tentunya kita mau mendapatkan kualitas yang baik, hasil yang baik, tentunya yang kita keluarkan juga harus baik. Iya. Perlu ada penekanan dalam hal ini, dan itu harus siapapun akan tahu bagaimana hasil yang mereka dapatkan pasti atas perjuangan yang mereka kerahkan yang begitu besar. Begitu juga dalam masalah pendidikan di Kabupaten Bulungan begitu sudah sangat baik. Tapi ketika kita mau jadi baik, bagaimana kita menggenjot daripada pemerintah daerah agar bisa lebih fokus terhadap guru-guru, terkhususnya terhadap guru-guru. Ya, oke. Nah, kita bicara soal kontestasi nih, panggung politik. Habib kalau saya lihat kan masih muda, termasuk caleg milenial lah. Dan memang kalau tidak salah kan hampir 67% pemilih ke depan itu kan kebanyakan memang anak-anak muda, pemilih pemula. Bagaimana Habib melihat ini? Apakah ini menjadi sebuah peluang? Artinya ini saatnya lah anak-anak muda untuk terjun dalam politik. Saat ini adalah memang benar-benar saatnya anak muda yang harus mengambil peran dalam dunia politik. Betul. Kenapa? Saya selalu menggambarkannya dengan gambaran yang begitu simpel dan mudah. Handphone yang kita pakai saat ini, jika kita berikan handphone tersebut kepada orang tua kita, orang yang di atas kita umur 50 tahun ke atas, kita katakan kepada mereka, tolong manfaatkan handphone ini sebaik-baik mungkin. Mereka akan mentok, yang biasanya pada umumnya mereka akan mentok menggunakan handphone itu untuk nelpon, SMS, WhatsApp, foto ataupun video. Betul. Tapi memaksimalkan dengan semaksimal mungkin, mayoritas tidak bisa melakukan hal tersebut. Bukan nggak bisa karena emang nggak mau, tapi dengan batasnya usia itu lebih dominan untuk minimnya mau mempelajari lebih dalam akan yang mereka pegang. Karena era kedepannya kan era digitalisasi. Betul. Yang membutuhkan inovasi. Sebenarnya anak-anak muda yang memang harus tadi lebih mengikuti perkembangan update dengan yang ada. Nah, kalau saya melihat ini kan mungkin Habib juga melihat ada yang berasumsi bahwa orang maju dalam kontestasi sebagai calon legislatif itu harus punya modal. Betul sekali. Harus punya duit ini. Masyarakat mengatakan, saya nggak tahu di fakta di lapangan kadang kalau kamu datang nggak bawa duit, ngapain kamu? Nah, bagaimana sebagai caleg muda untuk minimal memberikan pembelajaran lah kepada pemilih-pemilih khususnya di Tanjung Kabupaten Bulungan. Tentunya ini bahasa yang selalu didengar orang-orang, selalu dibahas. Bahkan bahasa itu yang tertentu nansin dan suara. Nggak ada uang kamu nggak dapat suara. Ini adalah suatu pemikiran yang teramat sesat. Karena menjadikan daripada jabatan politik itu sebagai jabatan bisnis. Betul. Karena orang berbisnis, saya keluarkan 1 juta dalam modal bisnis, saya mesti harus mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak daripada yang 1 juta tersebut. Maka ketika saya keluarkan uang untuk melaksanakan berjalan dalam jalan politik, tentunya ketika saya duduk saya harus balikkan modal itu. Inilah yang merusak sistem demokrasi yang ada di tempat kita. Sehingga anak-anak muda begitu sangat sulit untuk mau bersaing, berjuang. Saya pernah sekali berbicara kepada salah seorang daripada masyarakat. Saya katakan sama mereka, Bapak ada berapa punya anak? Dia katakan 4. Anak saya 4. Memang dikatakan 4. Betul. Dan kemudian dikatakan yang paling besar di mana Pak sekarang? Lagi kuliah di Tarakan Pak Ustadz, dikatakan. Oh iya Pak, saya katakan, Bapak mau nggak kira-kira anak Bapak sekarang duduk menjadi anggota legislatif di DPR? Dia katakan, mau Pak Ustadz. Tapi mohon maaf Pak, saat ini anak Bapak mustahil untuk duduk. Kenapa saya katakan mustahil? Karena kita yang membuat kita yang menjadikan anak kita mustahil untuk duduk. Karena kita sendiri yang menjadikan pemilihan itu harus dengan uang. Andai kata kita jadikan patokan diri kita dengan visi dan misi yang ada dengan orang-orang yang akan mencalonkan, maka niscaya anak kita yang punya
kesempatan, akan cerdasnya dia, perhatiannya, kepeduliannya, maka mereka punya peluang besar untuk duduk dan ikut merubah menjadi lebih baik daerah dan wilayah kita. Nah, artinya kan juga Habib yang mungkin sudah mulai sosialisasi datang ke masyarakat, Ya, menghadapi hal seperti itu. Artinya ya mungkin ada sih ya, ada masyarakat yang punya idealisme hari itu. Tapi secara umum Habib, yang mungkin Habib kadang ya sudah mulai ke tempat seperti apa Habib? Saya sudah dapat berkali-kali. Bahkan yang mengucapkan ucapan itu ya tergolong ekonomi yang baik. Ya. Dia mengatakan kalau nggak ada, kami nggak mau pilih. Saya sampaikan kepada mereka, keputusan itu semua sesosok insan, setiap orang yang bernyawa yang memilih itu punya pilihan masing-masing. Artinya ketika kita memilih dengan hal yang semacam itu, secara tidak langsung kita sendiri yang tidak menginginkan kemajuan yang ada di daerah kita, dan kita sendiri yang tidak menginginkan kompetisi yang sehat, yang baik untuk anak-anak kita ke depannya. Bagaimana Habib mematahkan argumen itu? Karena kan memang apapun yang namanya terima duit itu kan termasuk suap. Ya, dari sisi agama menyediakan. Betul. Nah, bagaimana supaya masyarakat juga sekarang udah harusnya cerdas deh, ya. Jangan sampai orang-orang yang calon legislatif yang punya kapabilitas, orang yang layak dipilih, akhirnya tergeser hanya oleh orang-orang yang sebenarnya tidak kapabilitas tapi punya duit. Nah, bagaimana Beb untuk meyakinkan itu, Beb? Nah, untuk meyakinkan, pertama, untuk menjadi orang itu milih kita bukan tanpa uang. Tentunya ya. Tentunya pertama kita harus menjadikan orang yang maju ke legislatif itu memang orang yang layak. Vokal, bisa berbicara, harus bisa meyakinkan orang-orang. Ibaratnya saya selalu membuat sebuah bahasa yang selalu saya bicarakan kepada anak-anak mahasiswa kita atau halayak umum. Saya katakan, Allah itu menciptakan, ketika Allah jadikan ini kamu nelayan, tapi ketika nelayan ini kita tarik dia untuk jadi petani, dia agak susah. Petani kita tarik untuk jadi nelayan, dia akan sulit. Allah juga punya hamba, yang mana hamba tersebut mudah untuk berbicara. Hal yang semacam ini dia layak, pas untuk ada di politik. Nah, bagaimana dia meyakinkan? Ya dengan hal yang semacam ini. Artinya saya katakan biasa mereka, ketika kamu mampu meyakinkan bahwa fata morgana itu adalah air, maka kamu layak untuk berpolitik. Tapi kalau kamu tidak bisa meyakinkan orang fata morgana itu air, lebih bagus kamu jangan berpolitik. Kamu akan menghabiskan waktu dan tenaga kamu di politik, sementara kamu nggak bisa menghasilkan yang jauh lebih banyak seperti harapan yang kamu inginkan. Memang diakui, suka tidak suka tantangan memang berat ya. Pastinya untuk meyakinkan masyarakat. Pasti. Wah itu. Nah, masih optimis nih Beb? Artinya masih ada bahwa masyarakat, terutama pemilih-pemilih muda, ya punya idealisme tadi. Artinya apa yang akan kita sampaikan mereka bicara, oh benar juga nih. Kita sebagai pemilih tidak hanya sekedar kasih 200-300 nyoblos, tetapi begitu duduk ternyata mereka tidak mempedulikan kita. Atau kita lebih memilih orang yang memang kapabilitas, punya idealisme, mau memperjuangkan aspirasi kita meskipun tanpa memberi sesuatu pada kita. Kalau saya masih sangat optimis. Karena ada satu hal yang kita harus tahu. Hati nurani adalah harga tertinggi di dalam setiap jiwa insan. Betul. Adapun uang itu sesuatu yang nggak ada harganya. Tapi hati nurani adalah hal yang tertinggi, nggak ada nilainya. Bagaimana sekarang saya optimis? Kenapa? Karena bagaimana saya sekarang tertantang agar bisa menyentuh hati nurani setiap mereka, agar mereka memilih saya. Agar mereka memilih setiap caleg-caleg yang ada. Semua itu tertuntut. Bisa nggak mereka, semua anak-anak muda saat ini menyentuh hati nurani mereka? Andai kata mereka bisa menyentuh hati nurani, maka nggak perlu ragu. Dengan kadar capeknya mereka berjuang dan meyakinkan, dan dengan kadar itulah mereka akan mendapatkan daripada hasil yang mereka petik, yang mereka telah keluarkan. Selamanya apa yang harus dilakukan? Untuk selama ini ya tentunya dengan banyak ada aturan yang belum kita boleh kampanye. Minimal diskusi. Saya selalu diskusi untuk tukar pendapat dengan orang-orang, bahwasanya
bagaimana kita ini bisa dan perlunya anak muda dalam ikut berjuang untuk memperbaiki keadaan dan menjauh lebih baik lagi. Selalu saya ajak itu untuk diskusi hal itu. Terus pasal kembali gitu, Bib? Belum, sama sekali enggak. Ya, Ada aturannya. Walaupun orang katakan nanti orang belum tahu apa, kalau saya secara pribadi saya ikut bersaing karena dengan ingin di dalam nanti bagaimana membuat salah satu perdanya, mengawal pemerintah yang jauh lebih baik. Sementara di awal belum saya sudah melanggar daripada aturan. Bagaimana saya mengajak orang untuk ikut aturan, tapi di balik itu saya sendiri sudah melanggar aturan. Sudah memulai dengan aturan. Tapi tentunya ya ini perlu kita harus luruskan dulu jika tidak mengandung hal-hal yang memang melanggar. Sebagaimana yang telah diatur oleh Bawaslu. Dengan posisi Habib sebagai tenaga pengajar, ustadz penasihat pesantren, dan tentu mungkin juga beberapa kali ngisi pengajar-pengajar dan beberapa masjid ya. Apakah itu juga menjadi sebuah tanda kutip privilege mempermudah Habib mensosialisasi ke masyarakat? Kalau saya secara pribadi saya tidak mau menjadikan jalan dakwah saya sebagai untuk masuk jalan politik. Bahkan sampai hari ini alhamdulillah saya tidak pernah membahas sebuah pembahasan tentang politik dalam suatu pengajian dan kajian saya, sama sekali nggak pernah. Dan itu tidak akan pernah saya akan bahas. Bagaimanapun itu dan seperti apapun keadaan nggak akan pernah saya bahas. Siapa tahu habis pengajian Habib bagi kartu nama. Oh enggak, sampai sekarang saya belum cetak kartu nama. Sampai sekarang belum cetak kartu nama. Tapi itu duit menjadi Habib, dan pun artinya ketika nanti sudah masuk masa kampanye, begitu datang ke umat, berarti kan minimal Habib ternyata minimal kan juga kita punya hak untuk menyampaikan. Bahkan sampai sekarang Bapak tahu mayoritas jamaah pengajian saya belum tahu kalau saya mau calonkan. Iya. Sampai sekarang kebanyakan mereka rata-rata bisa dikatakan karena memang saya nggak pernah bahas. Saya nggak pernah menonjolkan diri sebagai seorang akan mencalonkan, nggak pernah. Saya sekedar bahas apa yang ada di kitab, apa yang saat ini menjadi fokus pembahasan. Saya fokus ke situ, nggak pernah ada nyerempet ke sana, nyerempet ke sini. Tapi Habib serius nih maju. Kalau untuk seriusnya serius. Nyiapkan modal juga, meskipun kalau untuk modal wallahu a'lam, saya ini selalu berjalan, saya secara pribadi selalu berjalan mengikuti hati nurani. Saya yakin segala sesuatu yang kita jalankan karena Allah yang akan memberikan kita jalan untuk menang. Tapi kalau kan kita kan perlu misalkan ya alat peraga atau untuk sosialisasi lah. Nah tentunya itu ada. Kalau untuk alat-alat peraga, saya lagi untuk ada sedikit mungkin kita kumpulkan cetak sedikit. Tapi sampai sekarang masih belum berjalan untuk sampai sedikit. Kalau dukungan dari keluarga gimana? Alhamdulillah untuk dukungan keluarga begitu sangat membantu, mendukung, terutama kedua orang tua saya. Alhamdulillah mereka memberikan dukungan penuh terhadap ini. Oke. Terakhir tadi apa sih yang kira Habib akan lakukan ketika nanti sudah masuk di pas masa kampanye ya, untuk meyakinkan tadi yang tadi disebutkan di awal bahwa masyarakat harus paham bahwa memilih wakil itu tidak hanya sekedar berpatokan pada kamu ngasih apa pada saya, tapi tentu juga kira-kira ketika kamu duduk di DPRD, apa yang bisa kamu lakukan di sana? Gimana Beb? Apa yang akan dilakukan? Tentunya saya pertama-tama melihat bagaimana keadaan yang begitu sangat baik. Alhamdulillah saat ini kita di Kabupaten Bulungan, kita harus memberikan yang jauh lebih baik. Pertama-tama sih saya anak muda. Bagaimana meningkatkan kualitas anak muda ini jauh lebih baik. Sekarang sudah baik, tapi sekarang jauh lebih baik. Karena kita tidak ada batasan untuk baik. Kita mau menjadi yang lebih baik di antara yang baik. Tentunya selalu akan membuka ruang diskusi kepada mereka. Itu sudah menjadi bagian dari saya sampai sekarang. Belum saya mau mencaleg aja, saya selalu membuka ruang diskusi kepada anak-anak muda, kepada saya punya santri-santri, saya selalu ajak mereka untuk ruang diskusi. Kelas diskusi buat mereka. Nah, tentunya itu akan menjadi buat mereka buang diskusi. Baik itu dengan saya secara langsung ataupun kita memanggil daripada salah satu pembicara-pembicara yang ada di luar, kita tarik agar memberikan mereka edukasi
berdiskusi dengan mereka sehingga kita punya anak-anak muda bisa menjadi anak muda yang kritis. Betul. Karena kita butuh ketika naik, ketika duduk ataupun ketika jadi, kita juga butuh untuk dikritis agar kita tidak lupa diri. Maka siapa yang bisa mengkritis, siapa yang bisa itu untuk mengingatkan kita agar nggak lupa diri? Ya. Ya mereka anak-anak muda yang mampu, yang bisa. Ya, betul. Artinya memang saat ini kan peran anak-anak muda itu penuh. Oh ya, berharap ya. bahkan saya sudah ada beberapa komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional yang viral, yang terkenal, sudah melakukan komunikasi untuk bagaimana kesiapan mereka untuk datang ke sini. Tentunya ini nggak boleh kita bahas ya. Iya. Artinya kan gitu, kita harus menyiapkan generasi muda kita ini terutama dalam pemilu ini Tentunya. sebagai orang yang aktif, bukan pasif. Iya. Bukan sebagai objek, tapi harus subjek juga, kebetulan di situ. Nah, tentunya Habib yang akan maju bersama caleg-caleg lain di Bulungan ini tentu tadi bisa mengedukasi kepada pemilih-pemilih yang harapannya tentu pemilih yang cerdas. Iya, benar sekali. Bisa membedakan mana ini caleg yang memang bagus, yang capable, tetapi tidak hanya tergiur dengan politik dagang sapi, yaitu menurut saya akan merusak demokrasi kita. Terima kasih Mim, luar biasa di sekitar kita meskipun singkat, tapi kita memberikan makna yang luar biasa. Tentunya kami dari Tribun Kaltara selalu mengajak kepada masyarakat Kabupaten Bulungan untuk selalu bagaimana berperan aktif juga nanti di pemilu 2024, dan tentunya jangan sampai tergiur dengan politik-politik hoax yang virus begitu banyak luar biasa. Pilihlah calon-calon Anda yang mendukung DPRD, orang-orang yang benar-benar punya kapabilitas, aspirasi yang akan dibawa juga aspirasi masyarakat yang benar-benar. Terima kasih sekali lagi Beb. Ya, sama-sama. Ada kurang lebihnya, tentu kita akan bertemu lagi dengan caleg yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.